Terima kasih dalam Tuhan, Renungan Gema 24 Februari 2026 bertema panggilan untuk menjadi murid Kristus yang terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai 51. Saya akan baca ayat yang ke-43 untuk setiap kita. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman yang akan kami renungkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang 5 murid Yesus Kristus. Yang pertama yaitu Andreas, Simon Petrus, Filipus, Nathanael, dan seorang lagi yang tidak disebutkan namanya. Kemungkinan murid yang tidak disebutkan namanya itu adalah Yohanes, yang menulis Injil Yohanes. Menarik untuk diperhatikan bahwa dari antara kelima murid itu, hanya Filipus yang dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus untuk mengikut dia. Yohanes dan Andreas mengikuti Kristus karena dorongan Yohanes Pembaptis. Simon Petrus mengikuti Kristus karena ajakan Andreas, saudaranya. Nathanael mengikut Kristus karena ajakan Filipus. Kisah kelima murid pertama ini menunjukkan bahwa ada berbagai macam proses yang membuat seseorang mengikut Kristus atau menjadi murid Kristus. Tidak bisa diterima bila ada orang yang berkata bahwa dia belum menjadi murid Kristus karena Kristus belum berbicara secara pribadi kepada dirinya. Perlu diingat bahwa ada banyak cara yang bisa dipakai Kristus untuk merekrut murid. Walaupun ada orang yang dipilih secara khusus oleh Kristus untuk menjadi muridnya, sesungguhnya ia menghendaki agar semua orang percaya dididik untuk menjadi murid yang setia melakukan semua perintahnya. Kita bisa bandingkan dengan Matius pasal yang ke-28, ayat 19 dan 20. Menjadi murid adalah suatu proses jangka panjang, bahkan proses seumur hidup. Bukan hanya sekedar keputusan sesaat. Untuk bisa menjadi murid Kristus, kita harus melalui 3 ujian, yaitu ujian keyakinan, ujian ketaatan, dan ujian waktu. Keyakinan kita diuji saat kita melihat kenyataan yang seperti bertentangan dengan keyakinan kita. Kita tidak pernah benar-benar menjadi murid Kristus sebelum kita bersedia menaati semua perintahnya. Kita tidak benar-benar menjadi murid Kristus bila kita hanya bersemangat sesaat, tetapi tidak terus setia saat berhadapan dengan masalah. Apakah Anda sudah merespon panggilan menjadi murid Kristus? Bila Anda sungguh-sungguh bersedia menjadi murid Kristus, Anda harus terus memperdalam keyakinan Anda, sehingga keyakinan Anda tidak mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bacaan Alkitab secara teratur dan mengikuti pembinaan yang diselenggarakan gereja Anda akan menolong Anda untuk memiliki keyakinan yang kokoh dan tidak mudah goyah. Mengikuti pertemuan-pertemuan komunitas orang percaya, khususnya mengikuti kelompok kecil yang bersifat saling memperhatikan, saling menasihati, dan saling mendukung, merupakan sarana yang akan menolong kita untuk hidup dalam ketaatan. Mengikuti ibadah dan menjalin kebersamaan dengan sesama orang percaya akan menolong kita untuk setia sampai akhir. Apakah Anda sudah mengambil langkah-langkah untuk menjadi murid Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami telah percaya pada Kristus, kami telah diselamatkan oleh Kristus, dan biarlah kami terus melangkah dengan kami setia menjadi murid Kristus yang bertumbuh, yang tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, yang senantiasa memiliki komunitas-komunitas rohani untuk kami bertumbuh dalam iman kami sebagai murid Kristus. Tuhan tolong kami, sehingga kami bisa menjadi murid yang setia, murid yang pada akhirnya didapati sebagai murid yang taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.